Selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat Mas Menteri Nadiem Anwar Makarim, Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, bersama Ibu Franka Makarim di SDN Kapuk Muara 03 tercinta. Pergi ke pasar makan soto babat. Cakep. Makan soto babat pakai mentimun. Cakep. Ada apa gerangan wahai sahabat? Bukan menyambut, malah melamun. Ayah pergi ke Balikpapan. Cakep. Di Balikpapan membeli sapi. Cakep. Apa gerangan bapak yang tampan? Saya sering lihat muncul di TV. Loh, masa kamu tidak tahu, Sindra? Emang kamu tahu? Tahu. Kamu tahu gak? Enggak. Ya. Itu loh, Mas Menteri. Oh, Mas Menteri. Langit petang tiada berawan. Cakep. Angin kencang suara menderu. Cakep. Selamat datang Mas Menteri dan rombongan. Senangnya hati bisa bertemu. Papan Trias UKS sedang dikirim. Cakep. Belinya di toko Padayat. Cakep. Alhamdulillah bisa bertemu Pak Nadiem Makarim. Kita Sukseskan kampanye sekolah sehat. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan sekali lagi untuk adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Kami ucapkan terima kasih dan selamat datang pada acara peluncuran revitalisasi UKS melalui Sekolah Sehat 2022. Para tamu undangan yang berbahagia, izinkan saya Widya Saputra membantu acara ini dengan tetap memakai masker untuk menaati protokol kesehatan. Dan untuk memulai acara, kita akan menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dipersilahkan untuk berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Ibu Bapak yang kami hormati, perlu kami informasikan bahwa seluruh tamu undangan yang hadir di acara ini sudah melakukan tes swab atau tes usap dan dinyatakan negatif dari COVID-19, dan kami meminta kesediaan Ibu Bapak untuk tetap memakai masker sepanjang acara ini untuk mematuhi protokol kesehatan.
Izinkan saya menyapa terlebih dahulu undangan yang telah hadir. Yang terhormat Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Mas Menteri Nadiem Anwar Makarim, beserta Ibu Franka Makarim. Selamat datang di SDN Kapuk Muara 03. Yang kami hormati Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Ibu Soeharti. Selamat datang, Ibu Soeharti. Pelaksana tugas Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kemendikbudristek, Bapak Iwan Syahril. Selamat datang, Pak Iwan. Para pejabat di lingkungan Kemendikbudristek, Kemendagri, Kemenak, dan juga Kemenkes. Ada juga Kepala Dinas Pendidikan Pemprov DKI Jakarta, Ibu Nahdiana. Kepala Suku Dinas Pendidikan Jakarta Utara, Ibu Sri Rahayu Asih Subekti. Kapolres Metro Jakarta Utara, Bapak Kombes Pol Wibowo. Kepala Sekolah SD Kapuk Muara 03, Bapak Rohmanuddin, serta seluruh hadirin yang berbahagia. Ibu Bapak, izinkan saya menceritakan latar belakang kegiatan hari ini. Hari ini itu terselenggara karena keprihatinan terhadap keadaan tingkat kesehatan, baik pelajar maupun lingkungan sekolah yang cenderung menurun. Maka dengan terlaksananya kembali pembelajaran tatap muka, sekolah perlu memperhatikan kondisi fisik kesehatan anak didiknya. Karena untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul di masa depan, tidak hanya akademis yang perlu ditingkatkan, tapi juga kesehatan anak-anak menjadi faktor utama untuk menciptakan anak yang berkarakter hebat. Mas Menteri dan juga Bu Franka, tadi saya datang ke sini langsung diajakin SKJ. Jadi benar-benar nih komitmen banget untuk mewujudkan sekolah sehat seperti apa. Boleh tepuk tangan. Dan kita apresiasi ini ternyata untuk sekolah SD Kapuk Muara 03 ini, mereka telah meraih peringkat 3 dalam Lomba Sekolah Sehat Tingkat Nasional tahun 2019. Maka dari itu saya akan mengundang Kepala Sekolah SDN Kapuk Muara 03 untuk berbagi cerita kepada kita semua dan memberikan sambutan kepada Bapak Rohmanuddin. Kami persilahkan. Izin Pak Menteri, saya buka master. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan Rahayu. Yang terhormat Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Bapak Nadiem Anwar Makarim, beserta Ibu Franka Makarim, jajaran pimpinan Kemendikbudristek Eselon 1 dan 2, pimpinan sekolah, pimpinan Eselon 1 dari Kemenkes, Kemendagri, dan Kemenag, serta para tamu undangan yang saya hormati. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena berkat limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga kita dipertemukan dalam acara revitalisasi UKS melalui Sekolah Sehat pada pagi hari ini. Selamat datang dan terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim, yang akrab dengan panggilan Mas Menteri, beserta Ibu Franka Makarim, dan seluruh jajaran Kemendikbudristek yang telah memberikan kepercayaan kepada SDN Kapuk Muara 03, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, terpilih sebagai lokasi peluncuran kampanye sekolah sehat tingkat nasional tahun 2022. Melalui program revitalisasi UKS melalui sekolah sehat. Tak lupa kami sampaikan permohonan maaf apabila dalam penyambutan dan penyediaan tempat masih belum optimal dan perlu perbaikan. Sebelum Bapak Menteri membuka kegiatan ini dan Ibu Sekjen menandatangani kerjasama kepada para CEO, tamu undangan, dan hadirin yang berbahagia, izinkan saya menyampaikan sejarah singkat latar belakang mengapa SDN Kapuk Muara 03 bisa menjadi juara lomba sekolah sehat tingkat nasional tahun 2019. Latar belakang, pada tahun 2015 di tempat ini ada 6 sekolah, Pak. Terdiri dari SDN Kapuk Muara 03, 04 petang, 05 pagi, 06 petang, 07 pagi, dan 08. Berdasarkan SK Gubernur nomor 1921 tahun 2014, diregrouping menjadi 3 sekolah dengan nama SDN Kapuk Muara 03, 05 pagi, dan 07. Lalu pada akhir tahun 2016
kembali diregrouping menjadi satu sekolah dengan nama Kapuk Muara 03. Dengan jumlah siswa 1.439 yang terbagi dalam 44 rombongan belajar dengan jumlah guru dan tendik 70 orang. Saat ini sekolah kami memiliki jumlah siswa 1.086. Dengan jumlah rombongan belajar dari jumlah siswa yang banyak itu tentunya juga memiliki keberagaman baik karakter, kondisi keluarga, lingkungan rumah, lingkungan masyarakat, bahkan sosial ekonominya. Serta jumlah guru dan tendik 60 orang. Dari jumlah siswa yang banyak itu tentunya juga memiliki keberagaman baik karakter, kondisi keluarga, lingkungan rumah, lingkungan masyarakat, bahkan sosial ekonomi. Tetapi ini bukan menjadi kendala bagi kami, justru merupakan aset yang sangat strategis untuk mencetak generasi-generasi penerus bangsa yang berkualitas. Dari keberagaman tersebut kami melihat banyak siswa yang memiliki potensi, bakat, kompetensi yang sangat luar biasa, dan itu menjadi penyemangat kami bahwa sekolah hadir dan bertanggung jawab terhadap aset-aset tersebut untuk dikembangkan secara optimal. Kami berusaha keras untuk memberikan layanan prima secara tuntas dan berkualitas dengan penyediaan sarana dan prasarana sebagai sumber belajar, peningkatan kualitas pembelajaran, dan pembentukan karakter siswa. Salah satu karakter siswa yang kami tekankan adalah pembiasaan pola hidup bersih dan sehat. Dengan melibatkan dinas pendidikan dari tingkat provinsi hingga kecamatan, dinas kesehatan provinsi sampai kelurahan, wali kota Jakarta Utara beserta jajaran dinas terkait, termasuk juga pihak swasta, baik perusahaan, perhimpunan maupun universitas, melalui pembinaan dan pembiasaan dan kolaborasi untuk mewujudkan sekolah sehat. Dengan mengoptimalkan peran UKS melalui trias UKS, pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, dan pembinaan lingkungan sekolah sehat, kami mendapatkan juara ketiga kategori kinerja terbaik Best Performance dalam lomba sekolah sehat tingkat nasional tahun 2019. Kami terus berupaya menghadirkan rumah kedua bagi siswa yang lebih baik melalui branding sekolah bersinar, bersih, sehat, indah, nyaman, asri, dan ramah. Maka akan tercipta lingkungan sekolah yang sehat, sehingga dapat membangkitkan semangat siswa untuk belajar, berkarya, berkreasi, berinovasi, dan menumbuhkan karakter-karakter baik mereka. Dengan sekolah sehat ini kami dapat mencetak generasi perubahan yang tidak hanya memperbaiki dirinya sendiri, namun juga dapat merubah keluarga, dapat merubah masyarakat menjadi lingkungan yang lebih sehat, bersih, nyaman, dan menyenangkan. Komitmen kami adalah terus mengembangkan lingkungan sekolah yang sehat dengan penanaman karakter-karakter profil pelajar Pancasila melalui pemenuhan gizi yang cukup, melalui pengembangan kantin yang sehat. Kami juga terus berupaya meningkatkan sarana dan prasarana sanitasi agar mencapai standar dan kualitas yang memadai. Budaya literasi kesehatan akan menjadi prioritas ke depan melalui perpustakaan, pojok baca, literasi digital, kegiatan pembelajaran berbasis proyek, dan penanaman karakter sesuai dengan kurikulum Merdeka. Kami siap membangun komitmen berkolaborasi bersama dengan mitra-mitra dan pihak-pihak terkait untuk tetap menjaga, mempertahankan, meningkatkan, dan mengembangkan lingkungan sekolah sehat agar jauh lebih berkualitas, sehingga terwujud generasi penerus peradaban dunia yang sehat, cerdas, dan berkarakter. Demikian sambutan dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu. Baik, Bapak Ibu sekalian, para hadirin, kita coba akan menyaksikan penampilan terbaik dari siswa-siswi SDN Kapuk Muara 03 yang menggambarkan bahwa pola hidup bersih dan sehat itu perlu kita jaga dan perlu kita tegakkan.
Kami persilahkan, kita saksikan. Tepuk tangan yang paling meriah untuk adik-adik SDN Kapuk Muara 03. Semuanya boleh merapat ke sini. Itu yang jualan di belakang juga ikutan sini. Ayo sini. Yuk turun yuk, sini kenalan sama Mas Menteri dan Ibu Franka. Kenalan dulu dong satu-satu, namanya siapa? Dia coba kenalin dulu satu-satu dari sana, namanya siapa? Muhammad Akbar. Oke, yang sini? Halo, nama saya Rahma Hidayatul Aulia. Oke, yang tengah? Halo, nama aku Kasih Hidayah. Halo, nama aku Kaila Okta. Halo, nama aku Laura. Tuh Laura, kamu tadi bikin Ibu Franka kaget beneran loh, kirain jatuh beneran. Ternyata bagian dari acting. Kalau jajan sembarangan jadi sakit perut gitu ya. Ayo, ada yang mau disampaikan mungkin Bu Franka dan juga Mas Menteri, silakan, ada yang ingin ditanyakan. Luar biasa, tepuk tangan dong sekali lagi buat adik-adik. Ini saya pengen nanya, boleh kan? Silakan. Adik-adik emang senang menari? Iya. Suka? Suka. Yang ngajarin siapa? Ada guru tari. Ada sanggarnya? Ada. Gurunya dari sekolah sini apa dari luar? Sekolah sini. Oh, luar biasa. Namanya siapa gurunya? Kak Wiwit. Oke, salam ya nanti ya dari Mas Menteri. Udah berapa lama nari? Udah dari kelas 1. Oh, luar Sekarang kelas biasa. berapa? Kelas 6. Oh, ya ampun. Luar biasa. Konsisten itu namanya. Sangat konsisten. Ini luar biasa. Jadi sebenarnya itu hidup sehat
Saya suka melihat tari-tari seperti ini. Hidup sehat itu sebenarnya nggak perlu melakukan sesuatu yang mungkin kita nggak suka. Kita mungkin punya minat atau bakat dalam suatu hal, misalnya menari, dan itu aja udah cukup untuk kita menjadi hidup sehat, kita bergerak fisik. Itu luar biasa menurut saya. Iya. Satu lagi pertanyaan dari saya. Suka makan apa? Buah. Buah. Aku juga buah. Beneran apa disuruh? Aku roti. Kayaknya tadi Roti. jawabannya cireng sih. Ada yang jujur roti. Buah apa yang paling kamu suka? Semangka. Kenapa? Enak. Kirain semangka, semangat kakak gitu. Oke. Sebelahnya apa? Suka? Itu penting banget sih, makan sayur dan buah itu sebagai suatu pola hidup tiap hari ya. Tolong kasih tahu sama orang tuanya juga, setiap hari harus ada buah sama sayur. Kayak di rumah tangga kita. Kalian yang harus ngajarin orang tua juga kadang-kadang, karena kita kalau semakin tua kadang semakin bandel makannya ya. Betul. Kadang kita pulang capek maunya makan super mie, makan gorengan, makan semua yang enak tapi mungkin nutrisinya kurang cukup gitu. Kayak misalnya tadi pagi, siapa di sini Bapak Ibu yang nggak sarapan? Yang nggak sarapan ya? Nah ini yang barisan depan ngaku. Nah kalau kita nggak sarapan biasanya kamu di kelas kayak apa rasanya? Lemes. Lemes? Iya. Oh, kalau misalnya sarapannya kebanyakan? Ngantuk. Iya. Jadi emang penting sekali untuk adik-adik dan teman-teman untuk selalu ingat makan yang tepat dan untuk bagiannya tidak terlalu besar supaya kita cukup tenaga gitu. Dan kalau kita mau nantinya mencapai hal-hal yang kita mau itu jadi juara nari, mau jadi juara kelas, mau nanti jadi dokter, apapun itu semua mulainya tuh dari badan kita dulu. Jadi jangan lupa untuk makan yang sehat dan makan yang tepat. Oke? Oke, terima kasih Bu Prangka, Mas Menteri. Terima kasih adik-adik. Silahkan latihan nari lagi. Nanti habis ini nari lagi. Boleh ikut ke sana ke kakak-kakaknya dan salam ya untuk Kak Wiwit tadi dari Mas Menteri langsung. Dadah adik-adik, terima kasih. Dan Ibu Bapak yang kami hormati, untuk mewujudkan sekolah anak Indonesia yang sehat, kuat, dan cerdas berkarakter, berikut kita akan sama-sama menyaksikan video dukungan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Bapak Budi Gunadi Sadikin berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kesehatan merupakan salah satu indikator yang sangat diperlukan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat. Kesehatan tentu saja dibutuhkan oleh setiap manusia, terlebih lagi pada anak yang sedang di masa pertumbuhan. Lingkungan sekolah yang sehat adalah hak setiap anak Indonesia. Menciptakan lingkungan sekolah yang sehat mencakup 3 hal, yaitu kebiasaan menjaga kebersihan diri, menjaga kebersihan lingkungan sekolah, dan melakukan upaya kesehatan di sekolah. Pertama, kebersihan diri dimulai dengan membiasakan cuci tangan memakai sabun, menggosok gigi, mandi, mencuci rambut, menggunakan pakaian yang bersih, menggunakan alas kaki, hingga membersihkan dan memotong kuku. Kedua, menjaga kebersihan lingkungan sekolah berarti memastikan media air, udara, tanah, pangan, bangunan, binatang, dan limbah memenuhi persyaratan kesehatan. Di antaranya, pengelolaan yang baik pada sampah dan air limbah, penyediaan air bersih dan sanitasi yang aman, serta penyediaan pangan yang sehat dapat mencegah timbulnya berbagai penyakit seperti diare, demam berdarah, infeksi, tuberkulosis, penyakit kulit, dan lain sebagainya. Ketiga, upaya kesehatan di sekolah dapat dilakukan dengan imunisasi, pemberian makanan tambahan, vitamin A, tablet penambahan darah, olahraga teratur, serta adanya pembinaan kader-kader kesehatan di sekolah. Oleh karena itu, revitalisasi unit kesehatan sekolah melalui pembinaan dan pengembangan secara terpadu mulai dari pusat sampai daerah dibutuhkan.
Salah satunya melalui optimalisasi peran dan fungsi organisasi tim pembina UKS pada setiap jenjang pemerintahan. Peran serta peserta didik, guru, orang tua, komite sekolah, serta masyarakat. Dengan terciptanya usaha kesehatan sekolah yang efektif, diharapkan dapat mendukung terciptanya peserta didik yang sehat dan berkualitas yang merupakan investasi bangsa. Sehat sekolahku, sehat Indonesiaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Sehat sekolahku, sehat Indonesiaku. Dan Ibu Bapak yang terhormat, telah hadir pula di tengah kita para mitra pendukung yang selama ini telah berkomitmen dalam program pemerintah. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh mitra atas kontribusi yang telah diberikan, yakni diantaranya peningkatan kapasitas SDM, kegiatan edukatif dan penyediaan ahli, lalu penyediaan prasarana, perlengkapan, peralatan penunjang untuk beragam aktivitas kampanye sekolah sehat, juga penyelenggaraan kampanye kreatif melalui media massa dan media sosial. Dukungan kompetisi terkait kampanye sekolah sehat berikutnya, kami persilahkan, saya akan memanggil 8 mitra kepada pimpinan untuk maju ke depan dan melakukan penandatanganan nota kesepahaman juga perjanjian kerjasama. Yang pertama, saya akan panggilkan Save the Children Indonesia. Berikutnya, saya panggilkan dari Unilever. Berikutnya saya panggilkan dari Twitter. Berikutnya menyusul ada Kao. Danone Indonesia. GIZ. Maleo Edukasi Teknologi. Dan yang terakhir ada Nutrifood. Silakan untuk menempati tempat yang sudah disediakan. Dan kami juga mohon berkenan kepada Ibu Suharti dan juga Mas Menteri untuk turut maju ke depan, menandatangani dokumen sekaligus menyaksikan prosesi penandatanganan kesepahaman. Silahkan Ibu Bapak izin ketika nanti prosesi tanda tangan dilakukan secara bersamaan. Sudah siap semuanya? Baik, silahkan 1, 2, 3 ditandatangani dokumen yang sudah kami persiapkan sesuai dengan urutan Save the Children Indonesia, Unilever, Twitter, Kao, Danone Indonesia, GIZ, Maleo Edukasi Teknologi, dan juga Nutrifood. Alhamdulillah sudah dilakukan penandatanganan. Baik, izin Ibu Bapak untuk sedikit mundur untuk memberikan tempat kepada Ibu Suharti juga melakukan penandatanganan kesepahaman yang disaksikan langsung oleh Mas Menteri Nadiem Anwar Makarim. Berbaris, silahkan. Perlu kami informasikan lagi bahwa 8 mitra yang sudah berkontribusi ini betul-betul mendukung peningkatan kapasitas SDM, kegiatan edukatif dan penyediaan ahli, penyediaan prasarana, perlengkapan, peralatan penunjang untuk beragam aktivitas kampanye sekolah sehat, juga penyelenggaraan kampanye kreatif melalui media massa dan media sosial. Tentunya hal ini untuk mewujudkan revitalisasi UKS melalui kampanye sekolah sehat. Diharapkan nanti anak-anak Indonesia cerdas berkarakter yang selama ini mungkin sudah mageran kalau kata anak-anak zaman sekarang, 2 tahun terkena pandemi, kembali lagi sekarang ke sekolah. Silakan Ibu Bapak boleh maju bersama Mas Menteri di tengah, Ibu Suharti silakan, diapit oleh 8 mitra yang selama ini sudah berkontribusi untuk melakukan sesi foto bersama. Silakan Ibu Bapak. Baik. Oke, kita semuanya sudah siap. 1, 2,
3. Kepada Pak Iwan juga ikut turut bergabung, silakan. Pak Iwan Syahril berada di baik di tengah silakan mengikuti Mas Menteri. Siap. Oke, semuanya satu kali lagi. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Dengan ini telah resmi terjalin kerjasama antara Kemendikbudristek dengan para mitra. Kami persilahkan kepada seluruh mitra kembali ke tempat. Bu Sesjen dan Mas Menteri mohon berkenan untuk tetap berada di atas panggung. Dan kini kita akan simak bersama paparan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia terkait revitalisasi UKS melalui kampanye Sekolah Sehat. Kepada Mas Menteri, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati pejabat eselon 1 dan 2 Kemendikbudristek beserta jajaran, pejabat eselon 2 Kemenkes, Kemendagri dan Kemenak, 3 mitra utama kami di pemerintah, dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Kepala Suku Dinas Pendidikan Jakarta Utara, jajaran aparat penegak hukum dan pemerintah daerah setempat, CEO dan perwakilan dari mitra-mitra industri kita, Kepala Sekolah SDN Kapuk Muara 03, tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Kepala Sekolah, luar biasa. Ibu dan Bapak guru dan orang tua, dan tentunya adik-adik peserta didik yang saya cintai dan banggakan. Izinkan saya melakukan sedikit paparan karena hari ini hari yang sangat senang. Kita meluncurkan suatu program, suatu kampanye yang harapan kami bukan hanya menjadi kebijakan tapi menjadi gerakan. Itu yang lebih penting lagi, bahwa ini diambil masing-masing sekolah, masing-masing orang tua, guru-guru dan murid-murid sebagai suatu pola hidup baru sehingga kita bisa masuk kepada era yang lebih sehat. Bisa ditayangkan presentasinya, masuk. Terima kasih. Kita sudah kembali kepada tatap muka, Bapak Ibu. Nah, pada saat kita kembali ini, kita perlu memperhatikan kembali kondisi kesehatan anak. Selama 2-3 tahun COVID ini, anak-anak banyak yang main game seharian di rumah, cuman di depan laptop saja atau depan HP. Dan kita harus mengakui bahwa ini akan punya dampak kepada kesehatan anak-anak kita. Jadi kita harus memikir ekstra, kita harus berbuat hal-hal yang sedikit luar biasa untuk memastikan bahwa anak-anak kita kembali sehat. Dan kondisi kesehatan anak-anak kita ini ada 3 area yang terpenting. Yang pertama adalah apa yang mereka makan dan minum. Itu nomor 1. Kedua adalah status dari gizi mereka dan kebersihan diri dan aktivitas fisik. Dan saat ini situasi kita sangat kritis, bisa dibilang. 50% anak kita berdasarkan riset itu mengkonsumsi makanan yang manis, ya, makanan yang manis dengan kadar gula yang sangat tinggi, ya. 32% dengan kadar garam yang sangat tinggi, ya. Dan tentunya makanan-makanan instan, makanan-makanan yang diproses. Dari status gizi kita punya banyak sekali, persentase yang sangat tinggi, 26% yang anemik, ya. Kita punya masalah 10% yang juga malnourished, dan angka 70% yang gemuk atau obesitas yang tinggi. Dan ini angka obesitas ini meningkat secara pesat dalam waktu 10 tahun terakhir dan akan terus meningkat. Malah korelasi antara obesitas dan juga diabetes itu sangat tinggi. Jadi kita mulai melihat anak-anak muda, anak-anak kecil sudah dengan type 2 diabetes. Dan tentunya kebersihan diri dan aktivitas fisik juga kita melihat banyak sekali data-data poin yang sangat beresiko, ya. Salah satunya adalah 98% misalnya tidak menggosok gigi, 45% tidak mencuci tangan,
Dan 57%, bayangkan, 57% kurang aktivitas fisik. Ya artinya itu anak-anak yang nggak olahraga gitu. Nah ini hal yang sangat-sangat mengkhawatirkan buat kita. Jadinya upaya kita apa? Upaya promosi sekolah, kesehatan sekolah selama ini menurut saya belum optimal. Jadi kita ingin mendorong lagi program usaha kesehatan sekolah untuk melakukan bukan hanya pendidikan kesehatan dan pelayanan kesehatan, tapi membina lingkungan sekolah yang sehat. Nah ini yang benar-benar penting. Dan penyelenggaraan UKS ini di masing-masing sekolah itu berdampak sangat signifikan kepada peningkatan kesehatan warga sekolah. Ya, ini adalah effort baru kita, dorongan baru kita, kampanye baru kita. Berikut, apa sih UKS itu? UKS itu ada di setiap sekolah. Usaha kesehatan sekolah adalah upaya kita menanamkan dan mengembangkan ya warga satuan pendidikan untuk secara terpadu menerapkan pola hidup yang sehat. Seperti yang saya bilang tadi, 3 aspek tugasnya: pendidikan, pelayanan kesehatan, dan pembinaan lingkungan sekolah sehat. Jadi kita ingin UKS kita ini proaktif, bukan hanya pasif, bukan hanya menyodorkan materi, tapi juga aktif mengatur pola hidup semua warga di dalam sekolah. Berikut, kita meluncurkan kampanye sekolah sehat ini untuk menciptakan anak-anak yang bukan hanya cerdas berkarakter, tetapi sehat dan kuat. Ya, itu 2 hal yang penting, sehat dan kuat. Kita ingin anak kita sehat bergizi, 2 sehat fisik, dan 3 sehat imunisasi. Masih ada banyak lagi sih tema-tema kesehatan, tapi ini 3 ini yang paling penting. Jadi kalau di benak kita harus mengingat apa sih ini program Kemendikbudristek, Kemenkes, ini programnya apa ya? Pikirin 3 aja. Makan yang benar, makan dan minum yang benar, berolahraga ya atau berkegiatan fisik, dan dipastikan imunisasi lengkap. Ini 3 hal yang terpenting. Memang ini nggak lengkap, masih ada hal-hal lain. Tapi ini 3 adalah yang akan bisa mengganti arah daripada pola kesehatan, pola hidup kesehatan anak-anak kita. Berikut, apa sih sehat bergizi itu? Kita ingin anak-anak kita, guru-guru kita memahami dan orang tua memahami apa itu gizi seimbang. Ya, konsep isi piringku. Apa sih nutrisi dari masing-masing makanan yang ada? Kita ingin pembiasaan makan dan minum dengan gizi yang seimbang. Yang saat ini terus terang Bapak Ibu sudah kacau diet anak-anak kita. Ya, sangat kacau. Karena begitu banyaknya pilihan makanan, begitu banyaknya opsi, begitu banyaknya jajanan, sampai kita tidak mengetahui sebenarnya apa yang kita masukkan ke dalam perut anak-anak kita. Dan poin ketiga adalah untuk menghindari dan meminimalisir konsumsi makanan cepat saji, fast food yang cepat. Banyak makanan jajanan, banyak makanan komersial yang sangat tidak sehat, dan ini menjadi kayak makanan harian anak-anak kita. Ya, apapun yang ditutup dalam suatu paket dan dimakan tiap hari, itu harus kita melihat dulu kadar nutrisinya. Dan terutama makanan dan minuman yang kadar gulanya itu sangat tinggi. Saya masih kaget Bapak Ibu bahwa orang tua di Indonesia sering sekali memberikan anaknya hal-hal lain yang diminum di luar air. Itu menurut saya memang tidak semuanya tidak sehat, tetapi kalau kita minum sehari-hari, minum gula, itu yang paling berbahaya buat anak-anak kita. Dan itu mohon diketahui. Di rumah tangga saya, anak-anak saya cuma minum air, ya. Itu sebagai tanda saja bahwa itulah sebahayanya kalau setiap hari ada kebiasaan untuk minum manis. Ini termasuk buat bapak dan ibunya ya, yang minum teh sama kopi pakai gula terus. Ya, jadi tolong bukan cuma buat anak-anaknya. Dan tentunya hal-hal makanan proses food yang tidak ada seratnya, tinggi gulanya, tinggi kadar garam dan lemaknya, ini hal-hal yang perlu kita edukasi. Dan tentunya pembinaan kantin yang sehat
Itu menjadi salah satu poin terpenting kita. Berikut. Kesehatan fisik ini bukan opsi. Semua anak harus berolahraga. Ya, termasuk orang tuanya ya, tapi karena kita di dalam lingkungan sekolah, terutama anak-anak kita ya. Senam ya, seminggu sekali minimum. Harusnya tiap hari sih ada olahraga, tapi minimum itu sekali. Ya. Gerakan peregangan, pergantian jam pelajaran. Melatih fleksibilitas, tidak statik di tempat saja. Optimalisasi 4L untuk lompat, lari, lempar, loncat, aktivitas-aktivitas dengan penuh gerakan fisik melalui berbagai macam format, mau itu permainan tradisional, mau olahraga, apapun. Ini harus dipadatkan aktivitas fisik di dalam sekolah kita. Dan dengan kurikulum Merdeka ini jauh lebih mudah sekarang. Optimasi dari intrakurikuler dan ekstrakurikuler olahraga. Ya. Jadi memasukkan unsur aktivitas fisik itu di dalam kurikulum dan di luar kurikulum. Dan pembiasaan jalan kaki. Proses jalan kaki itu merupakan satu hal yang bisa merubah fisiologi daripada anak kita. Jalan itu sehatnya luar biasa. Berikut. Dan tentunya tanpa imunisasi semua ini bisa sia-sia karena banyak sekali hal yang bisa terjadi dan mengancam kesehatan bukan anak kita pada saat kecil saja, tapi saat mereka menjadi dewasa. Kalau mereka tidak diimunisasi lengkap. Jadi kita harus memetakan status imunisasinya. Kita harus memastikan rekomendasi kepada orang tua dan pelaksanaan imunisasi dasar lengkap bagi usia sekolah. Ya. Kita lihat saja bagaimana imunisasi berhasil menyelamatkan Indonesia dari wabah Covid. Ya. Tapi bukan hanya ada Covid, ada berbagai macam penyakit yang bisa mengancam anak-anak kita. Jadi ini harus harga mati Bapak Ibu, imunisasi. Berikut. Nah, sasaran kita ini, kita mulai dengan SD dulu. Jadi sekolah dasar di seluruh Indonesia. Kenapa kita memilih fokus kepada sekolah dasar? Karena disitulah, di umur itulah, di masa-masa emas itulah kita membentuk budaya kesehatan anak tersebut. Ya, kalau kita mulainya di SMP atau di SMA mungkin udah terlalu telat. Kita belum bisa membentuk budaya pola hidup sehat pada anak-anak kita. Dan ini kepada guru-guru dan semua tenaga pendidikan targetnya. Dan tentunya tim inti daripada UKS di masing-masing sekolah. Dan yang terpenting dari semua menurut saya adalah orang tua. Kalau pesan ini, pesan-pesan hidup kesehatan ini tidak masuk di benaknya orang tua, tidak menjadi budaya di dalam rumah itu anak-anak, ini tidak akan mungkin sukses. Jadi saya anjurkan semua guru-guru, semua sekolah-sekolah yang terlibat dalam ini, tolong libatkan orang tua. Mereka adalah stakeholder terpenting dalam ini. Banyak dari mereka tidak mengetahui fakta-fakta mengenai apa yang sehat, apa yang tidak sehat. Jadi mohon ini juga diberikan informasi tersebut kepada orang tua. Saya sampai hari ini masih belajar mengenai apa yang sehat, apa yang tidak sehat, olahraga apa yang penting dilakukan tiap hari. Saya belajar tiap hari. Bisa lewat YouTube, dari buku-buku, dari manapun. Tetapi ini adalah suatu hal yang sangat penting untuk kita mulai peduli mengenai pola hidup sehat. Kalau kita mau hidup lama ya, kalau kita mau hidup lama dan kita mau anak-anak kita sehat. Berikut. 12.450 sekolah telah mengikuti program ini dan berkomitmen beserta mitra-mitra kita. Tolong tepuk tangan untuk mitra-mitra kita hari ini yang mendukung kampanye kita dan bergerak di berbagai sekolah di seluruh Indonesia. Kita tidak akan bisa mencapai ini tanpa gotong royong, tanpa kemitraan dengan berbagai macam pihak. Berikut. Nah, mitra melakukan apa saja? Ini beberapa contoh yang saya ingin sharing kepada Bapak Ibu. Mereka membantu meningkatkan kapasitas SDM di dalam UKS kita dan di lingkungan sekolah kita. Mereka menyediakan prasarana, peralatan penunjang untuk berbagai macam aktivitas kampanye kita. Dan juga kampanye-kampanye kreatif di sosmed, di media untuk meningkatkan kesadaran mengenai pola hidup sehat dan sekolah sehat. Dan juga terima kasih mitra-mitra kita sudah mendukung berbagai macam kompetisi terkait kampanye sekolah sehat.
Berikut. Nah, seperti yang saya bilang tadi, poin saya adalah sekolah sehat ini tidak mungkin tercapai kalau tidak seluruh pihak ini berkolaborasi. Tidak mungkin kementerian bisa melakukan program ini secara sendiri. Baik, walaupun Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kesehatan pun tidak akan cukup. Kuncinya adalah para stakeholder di dalam masing-masing sekolah. Sekolah itu adalah salah satu titik tumpu terpenting dalam effort ini. Kalau kepala sekolahnya tidak mendukung, ini program tidak akan jalan. Itu aja deh. Kalau tidak punya kepala sekolah kayak Bapak, program ini tidak akan mungkin bisa sukses. Dorongan dari pemimpin sekolah itu adalah hal yang terpenting. Dan tentunya dengan mitra-mitra kita, baik di dalam pemerintah maupun di swasta, dan seperti yang saya bilang tadi, stakeholder terpenting dari seluruh ini, di luar kepala sekolah, adalah orang tua. Tanpa dukungan mereka, kita akan selalu terjebak dalam siklus pola hidup yang tidak sehat. Mereka harus menjadi champion, harus menjadi pembela daripada pola sekolah sehat. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Terima kasih sekali lagi. Seperti saya selalu bilang, semoga kampanye ini bukan hanya menjadi suatu aktivitas PR atau public relations. Semoga aktivitas ini bukan jadi cuman kebijakan, tapi menjadi gerakan. Gerakan dari bawah, dari orang tua, dari murid, dari guru-guru kita dan mitra-mitra kita untuk menjadikan Indonesia negeri yang lebih sehat di masa depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Menteri, mohon berkenan tetap berada di atas panggung untuk memasuki acara inti peluncuran kampanye sekolah sehat. Untuk itu, kami terus mengundang adik-adik, ada Lutfi dan juga Wal Fajri untuk bergabung bersama Mas Menteri dan juga Ibu Franka Makarim. Ini betul-betul mencerminkan 3 pilar tadi. Pilar yang pertama, adik Lutfi, sehat bergizi. Silahkan disimpan adik Lutfi. Disimpan di meja, silahkan. Nah, pilar yang kedua, ada adik Wal Fajri yakni sehat fisik. Dan pilar yang ketiga, Ibu Franka, sehat imunisasi. Selanjutnya, sebagai sesi pamungkas, kami meminta Mas Menteri untuk menyempurnakan ketiga pilar sekolah sehat sekaligus meluncurkan kampanye sekolah sehat. Tiga pilar yang mendukung kampanye sekolah sehat. Sehat gizi, sehat fisik, sehat imunisasi. Boleh berfoto bersama terlebih dahulu, silahkan. Ibu bapak diabadikan di sini, adik-adiknya tos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baik, Mas Menteri, Ibu Franka silahkan untuk kembali ke tempat. Adik Lutfi, Wal Fajri, terima kasih sudah berkontribusi di peluncuran kampanye sekolah sehat. Bapak Ibu hadirin, peluncuran sekolah sehat yang telah dilakukan tadi merupakan sebuah komitmen dari seluruh pihak untuk mewujudkan SDM unggul. Harapan murid-murid juga tentunya bisa mengaplikasikan di lingkungan sekolah dan juga kesehariannya, karena program ini perlu dilakukan secara bergotong royong. Semoga program ini bisa menjadi bekal generasi hebat untuk adik-adik kebanggaan kita semua. Tapi tadi wake up call sih Mas Menteri dan juga Bu Franka mengatakan bahwa ternyata yang dimulai pertama kali itu harus dari orang tuanya. Jangan kampanye air putih tapi orang tuanya malah minum boba, malah minum kopi-kopi kekinian. Itu tamparan sekali untuk saya pribadi. Dan tapi sekarang kita sama-sama bangkit yuk untuk lebih sehat, untuk lebih baik lagi. Kita akan sama-sama menyaksikan iklan layanan masyarakat Sekolahku Sehat. Momen ini spesial Ibu Bapak karena ini merupakan kali pertama iklan layanan masyarakat ini ditayangkan. Nah, Ibu Bapak izin nanti tolong dihafalkan gerakannya, karena setelah ini kita akan sama-sama gerak bareng ya terkait kampanye sekolah sehat. Yuk sama-sama kita lihat video berikut ini. Pagi membuka hari, ku siap untuk sekolah lagi. Bapak dan Ibu berpesan, mari kita saling menjaga.
Ayo mulai peduli, dimulai kita sendiri. Hey ho, hey hey ho, jalani hidup bersih dan sehat. Hey ho, hey hey ho, makan dan minum pilih yang sehat. Bergerak, bergembira, tumbuhlah jadi anak yang hebat. Serukanlah sekolahku sehat. Hey ho, hey hey ho, jalani hidup bersih dan sehat. Hey ho, hey hey ho, makan dan minum pilih yang sehat. Bergerak, bergembira, tumbuhlah jadi anak yang hebat. Serukanlah sekolahku sehat. Mari wujudkan anak cerdas berkarakter dengan sekolah sehat. Sekolahku sehat. Sudah berangkat sekolah. Oh, mau ngajarin gerakannya ini adik-adik. Halo. Halo, halo semuanya. Boleh loh ibu bapak yang mau bergerak silakan berdiri. Ayo, ayo semuanya. Ibu Sekjen dipimpin kali ya Bu Suharti gerakannya. Pagi membuka hari, ku siap untuk sekolah lagi. Bapak dan ibu berpesan, mari kita saling menjaga. Ayo mulai peduli, dimulai kita sendiri. Hey ho, hey hey ho, jalani hidup bersih dan sehat. Hey ho, hey hey ho, makan dan minum pilih yang sehat. Bergerak, bergembira, tumbuhlah jadi anak yang hebat. Serukanlah sekolahku sehat. Hey ho, hey hey ho, jalani hidup bersih dan sehat. Hey ho, hey hey ho, makan dan minum pilih yang sehat. Bergerak, bergembira, tumbuhlah jadi anak yang hebat. Serukanlah sekolahku sehat. Sekolahku sehat. Semuanya sehat, terima kasih adik-adik dan juga ibu bapak guru yang sudah memimpin koreografi tadi iklan layanan masyarakat. Tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua ibu bapak. Dengan demikian usai sudah acara peluncuran revitalisasi UKS melalui Sekolah Sehat. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, Mas Menteri Nadiem Anwar Makarim beserta Ibu Frangga. Terima kasih ilmu gizinya hari ini sangat bermanfaat sekali. Dan juga Kementerian Kesehatan, Kementerian terkait, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agama, seluruh mitra serta para tamu undangan yang berbahagia. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua.